kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kami akan melanjutkan segmen ini dengan informasi terkait data tol Trans Jawa yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ami Adini. Silakan, Ami. Ya, baik. Terima kasih, Valerina. Memang tol terpanjang di Indonesia itu tol Trans Jawa ini sudah dirancang sejak 20 tahun lalu. Tetapi dalam pembangunannya banyak sekali kendala yang menghambat pembangunan tol Trans Jawa ini hingga akhirnya tuntas di tahun 2018 ini dan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat sejumlah fakta atau data-data terkait dengan pembangunan tol Trans Jawa ini. Yang pertama, kita akan lihat dulu ruas tol yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ada 5, yang pertama adalah Pemalang Batang, kemudian Batang Semarang, Salatiga Kertasuro, Wilangan Kertasuro, Pasuruan Probolinggo. Selanjutnya kita akan lihat tarif tol Trans Jawa. Nah, ini yang pertama ini Merak Tangerang itu tarifnya 41.000, kemudian Tangerang Jakarta 7.000, Jakarta Cikampek Rp15.000, Cikopo Palimanan 102.000, Palimanan Kanci 12.000. Selanjutnya kita lihat lagi Kanci Pejagan itu tarifnya 29.000, Pejagan Pemalang 57.000. Sementara untuk Pemalang Batang dan juga ruas Batang Semarang, sementara tarifnya ini masih gratis atau Rp0 karena sifatnya adalah tol fungsional, dan Kertosono Mojokerto ini Rp46.000. Lalu kita lihat lagi Mojokerto Surabaya 36.000, Solo Ngawi 90.000, Surabaya Gempol ini 4.500, dan masih ada 2 juga yang fungsional yaitu ruas Salatiga Kertasura dan Ngawi Kertosono. Nah, berikutnya adalah dari Gempol sampai dengan Pasuruan. Ini ruas Gempol Pandaan 2.500, Porong Gempol 3.000, Gempol Pasuruan 23.000, dan Gempol Pasuruan ini fungsional atau masih Rp0. Lantas kita akan lihat sejumlah fakta tentang proyek tol Trans Jawa. Nah, ini terdiri dari, yang pertama ini adalah tol Trans Jawa ini terdiri dari 9 prioritas utama. Ada Cikampek Palimanan, kemudian Pejagan Pemalang, lalu kemudian ada Pemalang Batang, Batang Semarang. Selanjutnya ada Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Mojokerto Jombang Kertosono, dan Mojokerto Surabaya. Lalu berikutnya panjang total dari tol Trans Jawa ini kurang lebih 1.200 km yang terdiri dari jalan tol yang sudah ada dan juga jalan tol yang baru dibangun. Kemudian tol ini menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa dan tentunya menghubungkan sejumlah kota mulai dari Merak sampai dengan Probolinggo. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya bahwa tol Trans Jawa ini adalah bagian dari Asian Highway 2 yang merupakan jalan tol yang termasuk jaringan jalan Asia. Dan biaya investasi yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk membangun tol Trans Jawa ini kurang lebih Rp54,15 triliun. Nah, ini terdiri untuk membangun 9 ruas tol utama dan juga Rp8,98 triliun, yaitu untuk biaya pembebasan lahan. Dan kita tahu bahwa pembebasan lahan ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan pembangunan jalan tol Trans Jawa ini sempat terkendala atau mandek selama bertahun-tahun. Nah, ini dia, stagnansinya itu terjadi tahun 98 sampai dengan tahun 2005. Sudah dirancang pada tahun 1995 namun terkendala krisis moneter tahun 1998 dan tahun 2005 ini masuk fase percepatan. Nah, selanjutnya ini kita lihat bahwa tol Trans Jawa ini menggunakan deck drain cast iron, memiliki saluran drainase sebagai jalan aliran air di permukaan menuju saluran pembuangan sehingga tidak terjadi genangan air. Berikutnya kita lihat seperti apa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tol Trans Jawa yang akan diresmikan besok, yaitu kalau infrastruktur itu siap, kawasan itu akan diminati oleh investasi. Kalau infrastrukturnya tidak siap, maka investor pun
tidak akan tertarik karena mau lewat mana, kecepatannya seperti apa. Nah, ini dia yang sering disampaikan oleh Presiden, mobilitas barang, mobilitas orang itu akan jadi lebih cepat dengan selesainya tol Trans Jawa. Sementara Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan bahwa Trans Jawa ini sudah dicanangkan tahun 1996. Tidak bisa terrealisasi, ada 8 trase atau 8 potongan jalan tol yang tidak dikerjakan. Akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk mengambil alih membeli izinnya yang dimiliki oleh swasta pada saat itu. Ya, itu dia sejumlah data-data yang bisa saya sampaikan terkait dengan tol Trans Jawa. Dan kini kita kembali ke Anda. Silakan Valerina. Baik, terima kasih Ami atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu di sambungan telepon. Pak Heri masih bersama kami. Masih. Baik, bisakah Anda jelaskan ini soal kabar bahwa harga ataupun biaya yang akan dikeluarkan dari tol Trans Jawa ini akan sangat besar. Tadi perkiraan Pak Falhazan sekitar 700 atau 600 ribu rupiah yang akhirnya orang menilai ini tidak jadi akan meringankan biaya logistik, justru malah mungkin akan menjadi pertimbangan lain dan memberatkan. Komentar Anda. Ya, tentu concern kita bersama bahwa infrastruktur yang sudah kita bangun dengan susah payah ini harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita juga harus memahami bahwa jalan tol ini dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi kembali ke konsep membangun infrastruktur tidak pakai hutang itu, Mbak. Ya. Artinya tidak pakai hutang tetap ada yang berhutang. Kalau bukan pemerintah yang berhutang, tetapi badan usaha. Nah, ini harus ada kepastian investasinya. Nah, terkait tadi, kita melakukan upaya yang namanya rasionalisasi tarif. Jadi bagaimana tarif ini bisa kita tekan sehingga lebih bisa affordable. Yang pertama, tadi untuk yang Trans Jawa ini dikenakan tarif maksimum per kilometernya Rp1.000, Mbak. Yang tadinya kalau untuk mengembalikan ada yang harus 1.500. Nah, ini kita turunkan jadi 1.000. Kemudian kita lakukan juga rasionalisasi terhadap golongan. Yang semula ada 5 golongan di mana masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 itu pengalinya 1,5 kali golongan 1, 2 kali golongan 1, 2,5 sampai 3 kali. Itu di grouping menjadi hanya 3. Sehingga golongan 2 dan 3 jadi menjadi 1,5 kali golongan 1, golongan 4 dan 5 menjadi 2 kalinya. Sehingga tarifnya akan turun lebih dari 30%. Ditambah yang turun 1.000. Nah, ini pun masih belum cukup. Kita juga sekarang sedang bersama-sama BUJP lagi mengkaji bagaimana kita bisa menurunkan tarif untuk yang long distance. Kalau artinya yang menerus itu mestinya tidak harus membayar sepanjang, kalau sekarang yang selesai kan 933 kilo dari Merak sampai ke Grati. Artinya tidak harus sepanjang itu dia dikali tarifnya. Ada yang dikenal dengan mungkin tarif maksimum. Nah, ini lagi dikaji. Kalau di Taiwan juga sama, dia proporsional sampai suatu tarif yang maksimum dia akan flat. Lebih dari panjang tertentu dia akan membayar maksimum tarif sebesar tadi. Nah, ini semua kita eksplor, tapi dengan tadi tetap keinginan kita bahwa iklim investasi harus baik, sehingga kepastian investasi harus kita jaga. Jadi asumsi-asumsi investasi tadi harus kita pertahankan. Jadi di sisi yang lain, walaupun ini jalan tol, jalan alternatif, tetapi tetap kita berkeinginan yang menggunakan harus lebih besar seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda katakan ini kan skemanya KPBU ya, baik. Ini kalau dilihat dari skema returnnya sendiri, akan berapa lama itu akan terjadi, Pak? Perkiraan Anda? Investasi kita berkisar masa konsesi itu 35 sampai 50. Nah, akibat rasionalisasi tadi, penurunan tadi itu ada perubahan karena ini kan harus di-cover. Investasi yang dilakukan oleh badan usaha sepenuhnya dikembalikan dalam bentuk masa konsesi dan tarifnya. Ketika tarifnya 1.500 tapi kita turunkan menjadi 1.000, artinya selisih ini harus kita cover lagi menjadi masa konsesi. Masa konsesi tadi terpaksa harus bergerak ke kanan, tapi itu tidak lebih dari 50 sejauh ini seperti itu. Baik, saya akan ke Pak Fadil dulu. Tadi kalau dilihat dari penjelasan Pak Hadi kan ternyata ada
reasonnya, ada alasannya untuk penentuan tarif ini. Dan tadi juga kalau Anda bilang nanti kalau contohnya misalnya kita berkaca ke Amerika kan ada setelah berapa tahun kemudian bisa di-free-kan karena sudah balik modal lah istilahnya ya. Yang tadi dikatakan prediksinya adalah 35 sampai 50 tahun. Jadi masih lama sebenarnya kalau kita mau mengharapkan bisa jadi free kalau contoh seperti tapi kan itu. Tidak semua, misalnya yang sudah dibangun duluan kan, kan apa namanya investasinya kan sudah kembali lebih awal juga kan dibandingkan yang lain. Jadi ada nantinya itu kalau misalnya memang seperti itu nanti ada jalur tertentu yang sudah mungkin fee ya lebih awal dibandingkan dengan jalur lainnya karena dibangun lebih belakangan gitu kan. Jadi diatur ya, ada pembagiannya. Harapannya kalau jadi tetap itu juga begitu kalau kita di Amerika kan kalau misalnya kita dari New York ke Pennsylvania, for example, misalnya itu kita masih bayar, tapi nanti ada jalan yang sudah bebas gitu kan, nanti ada yang harus bayar lagi seperti itu saya kira. Tapi kalau dari segi tapi itu harus seperti itu, harus memang begitu karena kan yang membangun kan badan usaha dan dia kan meminjam menggunakan dana pinjaman dari bank dan harus dikembalikan gitu kan. Dan itu caranya. Jadi memang kita mungkin untuk saat ini rasionalisasi diberikan oleh Kementerian PUPR tadi sudah cukup baik untuk menjelaskan. Tapi memang nanti misalnya kan nanti dikelola oleh badan pengelola jalan tol itu, yaitu yang mungkin harus menemukan skema-skema sedemikian rupa sehingga efisien, affordable gitu, sehingga nanti penggunaannya tuh menjadi lebih optimal lah seperti yang kita harapkan gitu. Baik, kita harus break. Nanti kita akan bicarakan juga soal dampak sosial yang tadi belum kita sempat sebut ya. Nanti mungkin Pak Nusirwan juga bisa kasih pendapat dari DPR. Kami akan kembali dengan perbincangannya saat lagi pemirsa.